datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya merefleksikan salah satu mata kuliah selama mengikuti pendidikan profesi guru di mata kuliah seminar pendidikan. Seperti ingat kata pepatah, tak kenal maka sayang, maka perkenalkanlah diri saya, Aprianto Twijahyo, dengan nomor induk mahasiswa 2323520007 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan dosen pembimbing yaitu Imade Rate Rosanawati, Magister Pendidikan. Dalam mata kuliah seminar pendidikan ini terdapat 4 daftar isi, yaitu pertama, pengalaman yang paling bermakna, kedua, ada artefak pembelajaran, ketiga, ada produk yang dihasilkan, dan yang keempat, ada rencana tidak lanjut. Untuk pengalaman belajar selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru baik semester 1, semester 2, sini saya mendapatkan berbagai macam mata kuliah, yaitu pertama ada filosofi pendidikan, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, ketiga pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang keempat ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yang kelima ada prinsip pengajaran baik 1 dan 2, itu dilakukan selama semester 1 dan semester 2. Selanjutnya ada praktek pengalaman lapangan, itu juga semester 1 dan semester 2. Ada pembelajaran sosial emosional, compositional thinking atau CT, ada proyek kepemimpinan, dan yang terakhir ada seminar pendidikan yang saya lakukan saat ini. Refleksi pengalaman belajar berdasarkan kegiatan proses pembelajaran yang telah saya ikuti selama baik di semester 1 maupun di semester 2 selama perkuliahan pendidikan profesi guru, ada salah satu mata kuliah yang bermakna bagi saya, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, di mana mata kuliah ini akan saya coba refleksikan kembali sebagai salah satu mata kuliah pada seminar pendidikan saat ini. Masih di kegiatan yang sama, selanjutnya pengalaman yang paling bermakna. Pengalaman belajar bermakna menurut saya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, karena dari mata kuliah ini saya memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana cara menyusun sebuah rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpihak kepada peserta didik, sehingga guru dapat menganalisis dan menyusun rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Masih di topik yang sama, yaitu pengalaman yang bermakna, ada beberapa hal yang saya pelajari di prinsip pengajaran dan asesmen 2, yaitu ada 1, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Yang kedua, ada pendekatan teaching at the right level atau TRL pada perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan culturally responsive teaching.
atau biasa disebut juga dengan CRT dalam perencanaan pembelajaran. Dalam refleksi prinsip pengajaran asesmen 2, tadi kita telah mempelajari 3 topik. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang di berbagai topik, yaitu ada topik pertama, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik sangat penting dalam merancang pembelajaran dan asesmen karena erat kaitannya dengan penentuan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik, kompetensi atau tujuan pembelajaran tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Sebagai guru, kita akan melakukan asesmen awal untuk bisa memetakan karakteristik peserta didik. Implikasi hal tersebut adalah rancangan pembelajaran dan asesmen yang kita susun dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya di topik 2 ada Teaching at the Right Level atau TRL. Pendekatan berbasis Teaching at the Right Level atau TRL adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang sangat memperhatikan tingkat capaian, kemampuan, dan karakteristik setiap peserta didik. Sebelum membuat rancangan pembelajaran, guru harus melakukan tes diagnostik untuk mengetahui hal-hal tersebut agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tingkat capaian, kemampuan, dan karakteristik setiap peserta didik. Selanjutnya di topik 3 ada pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pendekatan CRT mengedepankan pentingnya mengenal latar belakang budaya setiap peserta didik, sehingga keberagaman budaya tersebut dapat menjadi media pembelajaran dalam pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran yang dijalankan, mengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Pada pendekatan CRT ini, saya mendapati bahwa pembelajaran dapat sangat berintegrasi dengan budaya, sehingga diharapkan pembelajaran yang didapatkan peserta didik dapat seimbang antara muatan akademik maupun muatan kearifan lokal yang diperlukan pada era abad ke-21 ini agar nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia tidak perlahan mulai hilang dari kehidupan peserta didik yang merupakan calon-calon penerus bangsa Indonesia ini. Selanjutnya ada pengalaman yang bermakna. Di sini saya memilih di topik 2 tentang Teaching at the Right Level. Ketika materi topik 2 mengenai pendekatan Teaching at the Right Level yang membuat saya memahami bahwa pertama, pembelajaran itu harus merangkul semua tingkat kemampuan peserta didik yang beragam. Kedua, tingkatan kemampuan peserta didik yang beragam itu tidak sesuai dengan tingkat kelasnya. Ketiga, pentingnya melakukan identifikasi tingkatan kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, sehingga peserta didik tersebut dapat diberikan treatment
atau cara atau pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada desain pembelajaran inovasi. Melihat makna dari pendekatan TARL, saya mencoba mengembangkan kembali sebuah inovasi pembelajaran, yaitu pendekatan TARL berdiferensiasi, yang dimana agar terdapat tingkatan kemampuan peserta didik yang beragam, tidak ada yang tertinggal pada proses pembelajarannya, sehingga saya mengembangkan pembelajaran inovatif, yaitu pembelajaran pada materi IPAS tentang mengenal bagian tubuh tumbuhan di kelas 4 dengan menyesuaikan peserta didik baik audio, visual, maupun kinestetik. Untuk peserta didik dengan audiovisual itu bisa melihat sebuah tayangan video tentang bagian tubuh tumbuhan, dan untuk yang visual audio itu mendengarkan guru menyampaikan materi, atau bisa juga dengan membaca bahan ajar yang telah saya sampaikan di proyektor. Sedangkan untuk yang kinestetik itu mencari tumbuhan yang berada di sekitar halaman sekolah, dan dengan hal itu menjadi dasar alasan saya untuk menerapkan pembelajaran inovasi melalui pendekatan CRT, yaitu saya mengembangkan pembelajaran pada pembelajaran IPAS di kelas 4 tentang mengenal bagian tubuh tumbuhan dengan mengintegrasikan unsur kebudayaan, serta pada pelaksanaannya yang dapat mendorong daya berpikir kritis peserta didik dalam menggunakan metode PBL. Selanjutnya di sini ada rencana tindak lanjut. Dengan hal ini ada beberapa rencana tindak lanjut dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran, yaitu pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang menyesuaikan kondisi peserta didik baik di dalam kelas. Kedua, menampilkan media pembelajaran agar dapat mewakili materi pembelajaran dengan menampilkan video. Ketiga, melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik dari segi profil pelajar peserta didik. Keempat, ada menganalisis karakteristik materi dan muatan budaya atau kearifan lokal yang dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Selanjutnya di sini ada tipe pembelajaran, ada 4, baik di TARL maupun CRT. Di TARL saya mengambil artefak ruang kolaborasi tentang menelaah modul ajar TARL, sedangkan di CRT eksplorasi konsep membuat perangkat ajar. Yang ketiga ada ruang kolaborasi, yaitu video pembelajaran culturally responsive teaching. Yang keempat ada demonstrasi kontekstual, yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Sini ada lampiran dari artefak pembelajaran, bisa kita lihat
ada ruang kolaborasi tentang telaah modul ajar TARL, ada eksplorasi konsep, perangkat ajar CRT, ada ruang kolaborasi, video pembelajaran, pelaksanaan cultural setting, dan ada demonstrasi kontekstual, yaitu melajari tentang modul ajar, kendala modul ajar. Dan untuk produk yang dihasilkan, saya dan kelompok itu membuat luaran tentang kumpulan modul ajar Culturally Responsive Teaching atau TRT, baik TRT yang dilaksanakan di kelas 4 dan 5. Ini bisa kita lihat ada nama-nama anggotanya. Selanjutnya ada membangun paradigma baru terhadap makna guru. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya memahami bahwa menjadi seorang guru profesional itu tidak hanya bagaimana kita dapat mengajar dan membimbing peserta didik itu dapat aktif dalam pembelajaran, tetapi kita juga dapat memberikan lingkungan kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang aman, nyaman, serta sehingga kita mendapat efektivitas ketika pembelajaran, seperti pada pendekatan diferensiasi CRT yang berupaya untuk membentuk lingkungan kelas yang nyaman dengan memandang pentingnya latar belakang budaya yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi seminar pendidikan ini. Mungkin bila ada salah, mohon maaf. Kalau ada kurang, mungkin bisa diberi masukan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah kata, yaitu belajar bukanlah sesuatu yang berakhir di kelas, tapi sebuah perjalanan seumur hidup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bagian dari perjalanan panjang itu. Terima kasih, saya Prianto Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.